Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Hormat kepada guru. Selesai. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, sekarang sebelum kita selesai, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional yang disebut oleh kita. Lagu nasional ya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siapa yang tidak datang hari ini? Udah ya, Ibu absen dulu ya. Tanggal berapa sekarang? 31 Oktober. Evan, apa kabarnya? Arfa, Afiza, Aidil, Ihsan, Lailatul Khairi, M. Agif Rafianto, Muhammad Habib, Muhammad Laki, Nafisa Saida, Naura Husnia, Ramadhani, Ratali Wardi, Retno Komala, Ridho Rahmat, Rian Deprianto. Apa? Berarti 2 orang datang ya. Semoga teman kita yang sudah datang tadi diberikan hati untuk mau pergi sekolah ya. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu mau bertanya, apa materi kita sebelumnya? Sosialisasi dalam masyarakat. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi dalam masyarakat merupakan proses belajar interaksi dengan orang lain, cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang berlangsung sepanjang hidup seseorang untuk menjadi anggota masyarakat yang efektif. Berarti sosialisasi itu interaksi masyarakat satu dengan manusia satu dengan manusia lain, cara bertindak, cara berpikir di dalam suatu masyarakat. Satu lagi tanya, kalau interaksi itu kalau tidak ada kita dalam hubungan bermasyarakat bagaimana? Kalau seandainya tidak ada interaksi, maka hidup kita akan terasa hampa. Tidak akan ada gunanya kita bermasyarakat. Sebelum Ibu memulai materi pembelajaran dari Ibu akan melihat kemampuan awal ya. Coba Isti nanti buat nama Isti ini. Kita akan bagikan ke nama kelas. Isi kita ini langsung ini pembahasan saja. Iya, tidak.
Dan ya zaman. Iya, kasih sila. Mana dia yang objektifnya benar, kasih sila. Ada yang sulit? Enggak. Itu tentang kehidupan sehari-hari. Kelas, jangan lupa. Sudah? Sudah selesai. Dari hasil yang Ibu lihat, Anda sekalian sudah tahu ya tentang memahami kebutuhan itu ya? Ya? Alhamdulillah. Baiklah, untuk menyemangati hari ini, pagi ini, kita mengadakan tes briefing sebentar ya. Jika Ibu katakan malam, tidak bertepuk. Tapi kalau Ibu bilang pagi, udah siang, kembali. Kalau malam tidak bertepuk, kenapa? Malam orang sudah tidur. Pagi, siang, malam. Konsentrasi. Kalau kita konsentrasi pasti bisa. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi. Semangat. Udah konsentrasi kah? Kembali ke laptop. Oke. Untuk selanjutnya Ibu akan menanyakan, apakah Anda sudah siap untuk belajar? Coba lihat di sekitaran Anda, adakah sampah? Kalau tidak ada sampah, berarti sudah siap untuk belajar. Pensil dan pena sudah ada? Sudah. Yang tidak ada punya pensil kenapa? Tidak punya pena kenapa? Mungkin ketinggalan yang ada, tolong pinjamkan ya. Baiklah, di sini Ibu akan menanyakan ini. Adapun tujuan dari pembelajaran Ibu kali ini yang pertama. Nih, tujuan pelajaran Ibu yang pertama, coba baca, Nak. Abir. Yang pertama. 1. Peserta didik mampu menelaah konsep kenegaraan. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Yang kedua, coba baca, Nak. Di sini kelompok ini, angkat kaki. 2. Peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang kelompok yang nomor 3, coba dibaca sebelah sana, Nak. Yang laki-laki. Yang nomor 4, yang perempuan. Yang di sana, Nak. Peserta didik mampu mengklasifikasi macam-macam jenis kebutuhan. Yang selanjutnya, coba Nak, yang sebelah situ, yang perempuan. Peserta didik mampu menjelaskan alat pemuas kebutuhan. Berarti ini tujuan pembelajaran kita. Kita mampu menelaah konsep kelangkaan itu seperti apa, bagaimana menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, apa saja itu macam-macam kebutuhan itu, dan bagaimana alat pemuas kebutuhan. Lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ini aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kenapa? Dari hasil bertani dia mendapatkan uang, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari dia gaji di pabrik, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil penjualan berdagang, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi apapun aktivitas manusia memenuhi kebutuhan hidupnya adalah untuk kesejahteraan hidup di keluarga. Apabila ada orang tua kita sebagai petani, yang sebagai pekerja atau pedagang, oke? Jelas? Yang kedua, di mana tadi tujuannya penelaah konsep kelangkaan. Kenapa kelangkaan itu terjadi? Karena kebutuhan manusia sangat banyak, tidak terbatas. Sedangkan barang dan jasanya serta sumber alamnya jumlah terbatas. Misalkan gas bisa habis. Kenapa? Karena terbatas. Banyak orang kaya
sehingga kita tidak bisa membelinya dengan harga murah yang sesuai. Nah, contohnya kebutuhan kita tidak terbatas ini, bisa nggak kita misalnya makan satu hari ini hanya satu kali, bisa nggak kayak gitu? Tidak. Walaupun kita tidak ada uang, tidak ada beras, setidak-tidaknya kita makan pasti ada penggantinya. Kalau nggak jagung, kalau nggak roti. Yang penting kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita untuk menyelesaikan kesejahteraan manusia, biar kita seimbang antara kebutuhan dan kesediaan. Berarti kita harus mampu melihat mana kebutuhan kita yang benar-benar, agar tidak terjadi kelangkaan. Jangan pernah menumpuk barang-barang yang ada. Walaupun kita orang kaya, jangan pernah beli banyak-banyak borong-borong, oke? Agar ada pembagian untuk masyarakat lain yang membutuhkan, oke? Yang selanjutnya, bisakah Ananda membedakan kebutuhan dan keinginan? Bisa. Apa kebutuhan itu? Untuk memenuhi kehidupan pokok atau kesehatan. Kalau keinginan apa? Keinginan suatu yang diinginkan jangka panjang atau kebutuhan masa depan. Ya, kebutuhan itu harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup kita terganggu. Kalau keinginan, kalau tidak dipenuhi tidak apa-apa, masih bisa ada waktu sekarang, besok akan datang, ataupun lusa. Itu beda. Faktor apa yang mempengaruhinya itu? Yang pertama, jenis kelamin. Di mana anak laki-laki pasti beda apa yang dibutuhkan dengan anak perempuan. Apa anak laki-laki tadi pagi yang dibutuhkan? Apa anak laki-laki tadi pagi dibutuhkan apa? Jujur, makan, apa lagi? Minum, apa lagi? Pakaian, jajan. Anak laki-laki pakai rok? Anak laki-laki pakai celana, perempuan pakai rok. Itu udah bedanya. Kalau dari segi pendidikan, anak SD membutuhkan pena. Kalau yang kelas 1, anak SMP membutuhkan apa? Pena. Seperti itu. Beda kebutuhan anak SD sama anak SMP. Beda kebutuhan anak SMP sama anak SMA. Seperti itu. Walaupun kuliah, dia beda. Masing-masing anak kuliah itu pasti beda kebutuhan. Ada yang kayaknya hidupnya orang kaya, dia membutuhkan baju harus ganti sekali seminggu. Ada anaknya yang biasa-biasa saja, tidak masalah, dia tidak mempunyai kebutuhan baju. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Yang membedakan lingkungan tempat tinggal itu faktornya apa? Kalau di daerah dingin, apa yang kita butuhkan? Jaket. Kalau di daerah panas, apa yang kita butuhkan? Kipas angin. Itu bedanya. Kalau cuaca di daerah dingin, kita butuh jaket. Kalau cuaca daerah panas, kita butuh kipas angin atau AC. Kalau kemajuan teknologi, HP zaman dahulu, HP-nya apa namanya? HP 3310 yang punya Tino. Kalau HP sekarang apa? Ada orang HP pakai HP itu lagi? Ada, tapi jarang. Cuma satu-satu yang militan. Kalau orang tua mungkin tidak membutuhkannya HP Android, HP yang Tino, dia perlu nelpon aja. Kalau anak zaman sekarang perlunya HP yang megang-megang, layar sentuh. Yang kelima itu pendapatan. Kalau pendapatan orang tua kita banyak, apa yang kita butuhkan? Menabung, apa lagi? Bersedekah, apa lagi? Kalau kebutuhan orang tua kita banyak, pasti kita akan beli karakter, kan? Kalau orang tua kita tuh penghasilannya sedikit, pasti kita terbatas. Mau beli itu pikir dulu, duitnya nggak cukup, kayak gitu, ya kan? Yang keenam, status sosial. Kalau orang berpunya atau disebut dengan kategori orang berada, pasti dia membutuhkan perempuan skincare. Kalau orang tidak berpunya, pasti dia membutuhkan apa? Ya bedak biasa, yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diseimbangkannya antara pendapatan dan pengeluaran. Yang ketujuh, selera. Selera kita pasti berbeda-beda. Yang ini suka mie, yang ini suka roti, yang ini bakso, bisa berbeda-beda. Masing-masing kita mempunyai selera yang berbeda-beda.
Apabila kita pergi ke rumah makan pasti kita membutuhkan bakso satu, mie satu atau apa lagi kan? Kalau ada istiadat, kalau di sini di Minang di Sumatera Barat ini kalau di tempat kayak tunggu apa yang membedakan kebutuhan? Kalau ada istiadat, pakaian pertama, pakaian kalau orang Minang itu seperti apa? Tak dua. Kalau orang Jawa pakainya apa? Siger. Siger. Yang segini itu. Itulah bedanya kebutuhan antara adat menurut adat itu. Misalnya orang Pariaman adatnya laki-laki dibeli. Orang kita yang dikasih susu duit namanya kan. Nah, itu membedakannya. Kan beda kebutuhan kita tuh. Kita kalau yang laki di Pariaman dia dibeli. Kalau di Payakumbuh kita dibeli. Nah, istilahnya seperti itu. Kan beda kan? Nah, itulah yang menyebabkannya. Jadi beruntunglah orang berasal dari Pariaman. Nah, macam-macam kebutuhan itu menurut intensitasnya ada primer. Itu termasuk kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Wajib di sini apabila tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup kita terganggu. Walaupun tidak ada uang pasti perlunya kebutuhan pokok ini dipenuhi. Walaupun kita akan meminjam punya orang, oke? Apa contohnya? Pakaian rumah atau ini rumah ini kita bisa sewa. Makanan juga, oke? Kalau kebutuhan sekunder ini kebutuhan tambahan, motor, HP, laptop, TV itu kalau kita udah punya rumah bisa kita isi itu tambahan apabila ini sudah terpenuhi. Yang ketiga kebutuhan tersier, kemewahan barang-barang yang mahal. Lamborghini, rumah apa nih? Istana, apa lagi? Perhiasan, iPhone, banyak lagi tuh kebutuhan kemewahan. Kalau menurut sifatnya kebutuhan itu ada untuk jasmani, berarti untuk fisik. Kalau makan, kalau kita nak makan seperti apa jadi kita? Turun. Kalau kita olahraga tidak sehat. Penggunaan menurut waktunya ada setara. Kalau kebutuhan sekarang ini tidak bisa ditunda. Nanti hasil ini dipresentasikan, dibacakan ke depan. Baiklah, saya sebagai moderator menyampaikan bahwasanya ini anggota saya dengan ini kami hasilkan diskusi kami ini. Berarti ya, bagikan yang KTD saja diisi ini tekan ya, ini isi dulu yang ibu kolom-kolom tadi ya. Oke nak? Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mari ke depan semuanya. Mari ke depan. Dengan menjelaskan mengenai kesesuaian gambar di atas dengan jenis kebutuhan. Memang berobat ke dokter emang kebutuhan seorang sekarang, karena ketika sakit tapi orang pergi berobat dan tidak ditunda untuk kesembuhan. Dengan begitu kami akan ya, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya pada kelompok itu? Tidak. Kelompok 2 maju ke depan. Suara dibesarkan di atas suara. Biar jelas bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hasil diskusi kami. Nama serta kelompok kami itu ada Hafizah, saya Amelia kami. Saya mau nanti. Saya Senur Karim. Saya Gerahman. Yang pertama, nama kebutuhan nasi. Menurut intensinya, nasi termasuk primer dan menurut sifatnya merupakan jasmani. Menurut waktu, ia dibutuhkan sekarang. Menurut subjeknya, merupakan individu. Yang kedua, haji. Menurut intensinya, merupakan sekunder. Menurut sifatnya, merupakan rohani. Menurut waktunya, ia akan datang di masa yang akan datang. Menurut subjeknya, merupakan individu. Yang ketiga, pakaian. Merupakan primer. Menurut sifatnya jasmani. Menurut waktunya sekarang. Menurut subjek. Sekian hasil presentasi dari kami. Kalau ada salah mohon maaf. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Selanjutnya kelompok 1. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 merupakan 5 orang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagaimana kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Biar sayang, marilah kita kenalan. Saya sebagai moderator bernama Naura Husnia, didampingi oleh 4 teman saya. Di sebelah kanan saya bernama Yulia Kata. Baiklah, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nama kebutuhan dan menjelaskan menurut instansinya, menurut sifat, menurut waktu, dan menurut subjeknya. Yang pertama adalah baju. Baju merupakan kebutuhan primer dan termasuk dalam kebutuhan dalam waktu sekarang dan termasuk penjelasan dalam waktu individu atau perseorangan. HP termasuk dalam sekunder sehingga dibutuhkan dalam jangka atau untuk membutuhkan kebutuhan masing-masing. HP juga termasuk dalam waktu akan datang dan menurut subjeknya HP dibutuhkan untuk individu. Yang ketiga ada makanan. Makanan termasuk kebutuhan primer dan termasuk kebutuhan tersier. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau begitu, kami mohon pamit. Hanya sekian yang dapat kami presentasikan. Kami meminta maaf kalau ada salah dan janggal. Maka daripada itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ucapkan kepada kelompok penyanyi yang telah menyajikan hasil presentasinya. Alhamdulillah presentasinya berjalan dengan lancar. Kita memulai menyimpulkan hasil materi hari ini. Ada baiknya mengisi lembaran aspek pengetahuan di masing-masing kertas. Isi. Di kertas itu tempat satu semuanya teman-teman mengisi. Berikan dari aspek pengetahuan nih semua teman-teman mengisi ya. Isi. Buat nama perorangan ya. Koko dalam nama. Yo, isi per orang, tulis namanya sendiri-sendiri. Nggak per kelompok itu melihat seberapa paham Anda dengan materi itu. Cepat. Udah? Udah selesai? Udah? Dah, kelompok ini bertugas kertasnya yang sudah
Sudah? Sudah? Tahu. Sudah? Periksa. Nanti kasih jawabannya. Kelompok ini mana dia? Masing-masing? Nih, periksa nama temannya. Sudah? Mana? Nah, ini periksa kelompok 3. Nah, soal yang pertama. Dah, baca nomor 1 oleh ini. Kebutuhan apa? Kebutuhan kami. Primer, betul. Kebutuhan primer. Nomor 2. Besarkan suaranya. Kopi diganti dengan teh, termasuk alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain. Abu, barang substitusi. Barang substitusi atau barang pengganti. Kasih betul, kalau betul temennya kasih betul. Jujur ya. Betul. Nomor 3. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Apa? Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Apa? Pendapatan. Pendapatan. Oke, betul. Nomor 4. Sebutkan contoh kebutuhan tersier di perhiasan. Perhiasan, betul. Nomor 5 kelompok ini. Suatu keadaan yang dimana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas merupakan bagian dari C. Keadaan. Langkan, betul. Ada yang betul semuanya? Baik. Ada? Ada. Tulis nilai di dalam tuh. Udah? Tulis nilai di depan tuh, nanti kumpulkan sama ibu. Kalau salah satu. Dapat 80. 80. Kalau salah 2 dapat 60. Kalau salah 3 dapat 40. Dah. Sekarang ibu tanya lagi ya. Apa yang kamu rasakan pada saat mempelajari materi ini? Tenang, Bu. Apa? Tenang. Bergembira. Kegiatan apa yang paling kamu nikmati? Kegiatan apa yang paling kamu nikmati? Presentasi. Oke. Apa yang paling kamu pahami dari materi ini? Pengelompokan jenis kebutuhan. Pengelompokan jenis kebutuhan. Bagaimana kamu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari? Kalau menghubungkan kebutuhan itu dengan kehidupan sehari-hari gimana? Apabila tidak terpenuhi kebutuhan, maka kelangsungan hidup bakal Terganggu. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulannya adalah manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bekerja, berdagang, dan bertani. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berarti semua aktivitas manusia